Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga senantiasa sehat selalu. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak. Di layanan klasikal bimbingan dan konseling kali ini, Bu Iza akan membahas tentang kecerdasan emosi dan pengendalian diri. Apa itu? Mari simak penjelasan Bu Iza sebagai berikut. Pengendalian diri atau penguasaan diri yang sering disebut dengan self-regulation merupakan satu aspek penting dalam kecerdasan emosi. Aspek ini penting sekali dalam kehidupan manusia, sebab musuh terbesar manusia bukan berada di luar dirinya, melainkan musuh terbesar manusia adalah ada di dalam dirinya sendiri. Jadi pengendalian diri atau penguasaan diri merupakan aspek yang perlu dilatih sejak dini. Tidak ada aspek kemampuan untuk menguasai diri yang turun begitu saja dari langit, melainkan diperoleh dari proses yang panjang dalam pengalaman hidup selama berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Sebelum memahami tentang kecerdasan emosi, kita perlu tahu apa sih emosi itu. Emosi itu suatu hal yang begitu saja terjadi dalam hidup Anda. Anda menganggap bahwa perasaan sedih, perasaan marah, kecewa, senang, cinta, antusias, bosan itu adalah akibat dari sesuatu respon terhadap peristiwa yang terjadi dalam hidup Anda. Membahas tentang emosi itu sangat erat kaitannya dengan kecerdasan emosi itu sendiri. Bagaimana diri kita memotivasi diri sendiri, bagaimana kita mengendalikan diri saat frustasi, kemudian mengelola stres yang kita alami, itu sangat erat kaitannya. Jadi pengertian dari kecerdasan emosi sendiri adalah kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri, perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dalam hubungannya dengan orang lain. Setelah mengetahui pengertian kecerdasan emosi, Liza akan menjelaskan ada 5 hal menurut Daniel Goleman yang bisa menyebabkan kecerdasan emosi itu menjadi tinggi. 1. Kemampuan memahami atau mengendalikan emosi diri, yaitu kesadaran diri untuk mengenali perasaan pada waktu perasaan itu terjadi. Yang kedua, kemampuan mengelola emosi, yaitu mampu menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan tepat. Yang ketiga, kemampuan memotivasi diri, yaitu kemampuan untuk menata emosi agar bisa mencapai tujuan, selalu meyakinkan diri sendiri agar selalu bersemangat dan antusias terhadap segala hal. Yang keempat, kemampuan mengenali emosi orang lain, yaitu kemampuan untuk berempati terhadap orang lain, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kelima, kemampuan untuk membina hubungan, yaitu kemampuan untuk dapat menularkan perasaan positif kepada orang lain. Terus, bagaimana sih ciri-ciri orang yang kecerdasan emosinya rendah atau bahkan tidak memiliki kecerdasan emosi? Yang pertama, orang tersebut bersifat agresif. Yang kedua, dia cenderung suka berpikir negatif. Yang ketiga, bersifat malas
dan lebih suka melakukan kegiatan yang menyenangkan dirinya sendiri. Yang keempat, lebih mementingkan kepentingan diri sendiri atau yang sering kita sebut egois. Yang kelima, tidak mampu menentukan tujuan. Yang keenam, cepat cemas dan merasa depresi. Yang ketujuh, menarik diri dari pergaulan. Yang kedelapan, suka memanfaatkan kelemahan orang lain. Yang kesembilan, suka bersifat tidak sopan. Dan yang terakhir yaitu kurang percaya diri. Lantas bagaimana sih cara membangun kecerdasan emosi itu bagi orang-orang yang merasa kecerdasan emosinya masih kurang? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, memahami emosi-emosi sendiri. Kita harus peka bagaimana perasaan kita, sedang sedihkah, sedang bahagiakah, sedang marah atau kecewa. Yang kedua, setelah mengenali emosi diri, kita harus mampu mengendalikan emosi kita, mengelola emosi-emosi yang ada dalam diri kita. Ketika marah, apa yang harus kita lakukan? Ketika sedih, apa yang kita harus lakukan? Ketika bahagia, kita harus bersikap seperti apa? Dan yang bisa kita lakukan yang ketiga yaitu memotivasi diri sendiri. Yang keempat, memahami emosi-emosi orang lain. Yang kelima, mampu membina hubungan sosial dengan orang lain secara baik. Mengendalikan diri dengan menggunakan prinsip kemoralan, yaitu dengan kita tahu norma-norma yang berlaku di masyarakat, kita bisa bersikap sesuai dengan norma yang berlaku. Yang kedua, pengendalian diri adalah menggunakan kesadaran. Kita sadar saat suatu bentuk pikiran negatif atau sikap yang negatif muncul pada diri kita, maka segera kita atasi. Kita rubah pikiran-pikiran negatif menjadi pemikiran yang lebih positif. Yang ketiga, dengan melakukan perenungan. Apakah tindakan kita sudah benar? Kita marah, kita menyikapi peristiwa yang kita alami dengan sedih yang berlarut-larut, apakah itu sudah benar? Kita renungkan, apa manfaatnya untuk kita, apa untungnya. Jika tidak ada untungnya, maka ya jangan dilakukan, itu adalah hal yang sia-sia. Yang keempat, cara pengendalian diri adalah dengan menggunakan kesabaran. Dengan sabar, kita akan lebih mudah berpikir lebih tenang dan bisa mencari hikmah dari apa yang kita alami dengan baik. Yang kelima, yaitu menyibukkan diri dengan pikiran yang positif dan aktivitas yang positif. Setelah mampu melakukan pengendalian diri, kita akan memperoleh beberapa manfaat dari pengendalian diri. Yang pertama adalah kita akan bisa meningkatkan kesabaran. Dengan meningkatnya kesabaran, maka kita bisa menjalin komunikasi yang positif dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Dengan demikian, hidup kita akan lebih tenang, lebih damai, dan kita akan lebih banyak bersyukur terhadap segala sesuatu yang telah diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita pun bisa mengurangi rasa gelisah, rasa cemas, iri, tidak puas terhadap apa yang kita peroleh. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di layanan klasikal berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.